Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Semuanya selamat datang kembali di channel WayStory. Sebelum kita mulai saya minta kalian komentar nomor dana atau rekening kalian, saya akan berikan sedikit rezeki kepada kalian, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian semua yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup dan kemudahan dalam setiap urusan, amin. Pada video kali ini kita akan membahas cerita yang tidak hanya menarik tapi juga penuh dengan pesan mendalam. Pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta beri komentar. Malam di Jakarta selalu memiliki nuansa yang unik, perpaduan antara kesibukan tanpa henti dan kesunyian yang menyelinap di sudut-sudut kota. Di permukaan, ibu kota tampak gemerlap, dihiasi oleh cahaya dari ribuan kendaraan yang melaju di jalanan yang tak pernah benar-benar tidur. Namun, di balik gemerlapnya, ada sisi gelap yang tak selalu tampak oleh mata biasa. Malam ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di salah satu sudut kota, berdiri megah Istana Merdeka, simbol kekuasaan dan sejarah yang telah menyaksikan pergantian berbagai rezim. Gedung itu diterangi cahaya lampu temaram yang memantulkan kilauan samar pada jendela-jendelanya. Di dalamnya, di salah satu ruangan yang luas namun terasa sunyi, seorang pria duduk sendiri di balik meja besar yang penuh dengan dokumen dan laporan resmi. Prabowo Subekti, seorang tokoh penting dalam pemerintahan, tampak tenggelam dalam pikirannya. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tetapi dasinya sudah sedikit longgar, tanda kelelahan yang perlahan mulai menghantuinya. Kopi hitam di cangkirnya sudah lama mendingin, terlupakan dalam pusaran pikirannya yang berputar tanpa henti. Matanya menatap lembaran-lembaran pidato yang telah ia susun, tetapi entah mengapa, malam ini pikirannya tidak bisa benar-benar fokus. Ruangan itu dipenuhi kesunyian yang menyesakkan. Hanya suara detik jam dinding tua di sudut ruangan yang terdengar, berdetak dengan ritme yang seolah memperlambat waktu. Setiap ketukan jarum jam terdengar lebih keras dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak wajar di dalam ruang itu. Prabowo mencoba mengabaikannya, tetapi ada kegelisahan yang semakin menguat di dalam dadanya. Ia menghela napas panjang dan menyandarkan tubuhnya di kursi, menutup matanya sejenak, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Namun, justru di saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin, begitu dingin hingga merasuk ke tulang. Bulunya kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Lampu meja di hadapannya tiba-tiba berkedip, seolah merespons sesuatu yang tidak terlihat. Prabowo membuka matanya dan menatap sekeliling, merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari kelelahan. Mungkin pikirannya mulai bermain-main dengannya. Namun, saat ia menoleh ke sudut ruangan, matanya membelalak. Di sana, berdiri tegap seorang pria dengan pakaian khas yang begitu ikonik, setelan jas hitam, dasi merah, dan peci hitam yang melekat di kepalanya. Wajahnya begitu dikenalnya, sebuah wajah yang hanya bisa ia lihat dalam foto-foto sejarah dan rekaman video lawas. Tapi kini, sosok itu ada di sini, berdiri nyata di hadapannya. Soekarno. Prabowo merasakan tenggorokannya mengering. Napasnya tertahan di dada, dan tubuhnya terasa kaku. Ini pasti mimpi, pikirnya. Tidak mungkin ini nyata. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa sosok itu bukan sekadar ilusi. Sosok itu menatapnya dengan mata tajam yang dipenuhi karisma. Senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah senyum yang tidak bisa ditebak maknanya. Aura yang dipancarkan oleh sosok ini begitu kuat, memenuhi ruangan dengan kehadiran yang hampir menyesakkan. Jantung Prabowo berdetak lebih cepat. Mulutnya terbuka, tetapi kata-kata seolah menguap sebelum bisa diucapkan. Soekarno, gumamnya, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Prabowo dengan ekspresi penuh makna, seolah mengamati setiap gerakan dan emosi yang terpancar dari wajah pria yang duduk di hadapannya. Kemudian, dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, ia berbicara. "Kau benar, Prabowo," katanya, suaranya dalam dan penuh wibawa,
seolah berasal dari masa lalu yang jauh. Prabowo merasakan tubuhnya semakin tegang. Ini tidak mungkin. Soekarno telah lama tiada. Bagaimana mungkin ia berdiri di sini? Berbicara kepadanya, aku pasti berhalusinasi, katanya pada dirinya sendiri, mencoba mencari penjelasan logis untuk kejadian ini. Soekarno hanya tersenyum. Kau tidak sedang bermimpi, Prabowo? Katanya dengan nada yang tenang. Aku ada di sini karena kau memanggilku, meskipun kau sendiri tidak menyadarinya. Prabowo menelan ludah. Aku tidak mengerti, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Soekarno melangkah mendekat, setiap langkahnya terdengar seperti gema di dalam ruangan. Kau gelisah? Katanya. Kau merasa ada sesuatu yang kurang dalam pidatomu. Sesuatu yang membuatmu merasa bahwa semua ini hanyalah kata-kata kosong tanpa makna sejati. Prabowo menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menyangkalnya. Pidato yang sedang ia susun memang terasa hambar baginya. Ia bisa menulis kalimat-kalimat yang indah, tetapi di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Soekarno tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan dan misteri. Kau harus menemukan kembali api perjuangan yang sesungguhnya, Prabowo. Katanya, kata-kata hanyalah alat. Tapi semangat yang sejati, itulah yang akan menggerakkan bangsa. Prabowo menatapnya, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. Malam ini, lanjut Soekarno, akan menjadi malam di mana kau harus membuat pilihan. Kau akan tetap berjalan di jalur yang sama, atau kau akan menemukan kembali alasan mengapa kau berada di sini. Ruangan itu terasa semakin berat dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Prabowo merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, malam ini adalah malam yang berbeda. Dan ia siap untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh sang proklamator. Ruangan masih dipenuhi keheningan yang aneh. Detak jarum jam di dinding terdengar semakin lambat, seolah waktu bergerak lebih pelan dari biasanya. Prabowo Subekti duduk dengan tubuh kaku, napasnya tertahan di dada. Matanya tak lepas dari sosok pria yang berdiri di hadapannya, mengenakan setelan khas yang begitu ikonik, jas hitam, dasi merah, dan peci yang melekat sempurna di kepalanya. Sosok itu bukan sembarang orang. Ia adalah Soekarno, sang proklamator, pendiri bangsa yang seharusnya telah lama tiada. Namun, disinilah ia sekarang, berdiri nyata di ruangan ini. Prabowo ingin berbicara, ingin menanyakan banyak hal, tetapi tenggorokannya terasa kering. Mulutnya terbuka, tetapi tak satu pun kata berhasil keluar. Soekarno hanya tersenyum tipis, ekspresinya penuh ketenangan. Ia tidak tampak seperti hantu menyeramkan dalam film-film horor, tetapi kehadirannya begitu kuat hingga udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Ada sesuatu di dalam sorot matanya, sesuatu yang dalam dan penuh makna, seolah ia melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Kau terlihat terkejut. Suara Soekarno bergema di seluruh ruangan, dalam dan berwibawa. Prabowo menelan ludah. Ini tidak mungkin, katanya akhirnya, suaranya serak. Bagaimana bisa Anda ada di sini? Soekarno tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke arah jendela besar di ruangan itu, menatap keluar ke arah Jakarta yang bermandikan cahaya. Matanya menelusuri jalan-jalan yang penuh dengan kendaraan, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, serta hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur. Lihatlah Jakarta ini, katanya, suaranya mengandung nada nostalgia. Kota yang dulu hanya berisi tanah lapang dan rumah-rumah kecil, kini menjadi pusat kekuatan negeri ini. Aku melihatnya tumbuh, aku melihatnya berubah. Tapi apakah jiwanya tetap sama? Prabowo mengikuti arah pandangan Soekarno, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya halusinasi, mungkin ia terlalu lelah. Namun, semakin lama ia memperhatikan sosok di hadapannya, semakin ia yakin bahwa ini bukan sekadar bayangan pikiran yang lelah. Jadi,
Ini nyata? Tanyanya pelan. Soekarno mengangguk. Ini lebih nyata daripada yang kau bayangkan. Prabowo mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bagaimana seharusnya seseorang bereaksi ketika bertemu dengan sosok yang seharusnya telah meninggal puluhan tahun lalu. Apa? Apa tujuan Anda datang ke sini? Tanyanya akhirnya. Soekarno tidak segera menjawab. Ia masih memandang kota yang terbentang di luar jendela, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Lalu, dengan perlahan, ia berbalik menghadap Prabowo. Kau sedang mencari sesuatu? Bukan, katanya. Prabowo mengernyit. Mencari sesuatu? Soekarno mengangguk. Kau duduk di ruangan ini, menatap pidato yang kau tulis, tetapi di dalam hatimu, kau tahu ada sesuatu yang kurang. Kau merasa ada yang hilang. Prabowo tidak bisa menyangkalnya. Ia memang merasa begitu. Sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa semakin jauh dari semangat yang dulu membawanya ke titik ini. Ia menulis pidato, berbicara di hadapan rakyat, tetapi di lubuk hatinya, ia merasa kata-kata itu tidak memiliki nyawa. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, katanya akhirnya. Soekarno tersenyum. Lalu, apa yang menghalangimu? Prabowo terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Apakah ia harus mengatakan bahwa ia merasa terjebak dalam sistem yang sudah begitu kaku? Ataukah ia harus mengakui bahwa ia merasa kehilangan arah? Soekarno melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tajam. Pemimpin sejati tidak hanya berbicara, Prabowo, katanya. Pemimpin sejati menghidupkan kata-katanya. Ia tidak hanya memberikan pidato, tetapi ia memberikan api yang membakar semangat rakyatnya. Prabowo menghela napas panjang. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya. Tapi bagaimana aku bisa melakukan itu? Tanyanya pelan. Bagaimana aku bisa menemukan kembali api itu? Soekarno tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya lebih serius. Kau harus kembali ke akar perjuangan. Kau harus mengingat mengapa kau berada di sini sejak awal. Prabowo terdiam. Ia memikirkan perjalanannya, bagaimana ia memulai semuanya, bagaimana ia melewati berbagai rintangan. Di awal, ia memiliki semangat yang membara, keyakinan yang tak tergoyahkan. Tetapi semakin tinggi ia naik, semakin ia merasa terperangkap dalam aturan-aturan yang membelenggu. Soekarno melangkah kembali ke arah jendela. Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mengulang kata-kata lama, katanya. Bangsa ini membutuhkan seseorang yang bisa menyalakan kembali semangatnya. Seorang pemimpin yang bisa membangkitkan harapan. Prabowo mendengarkan dengan saksama. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Soekarno memiliki bobot yang besar. Apakah kau siap untuk itu? Tanya Soekarno tiba-tiba, menatapnya dengan tajam. Prabowo menelan ludah. Ia ingin berkata, ya, tetapi di dalam dirinya ada ketakutan. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap. Soekarno tampak memahami kebimbangannya. Tak ada pemimpin yang lahir tanpa keraguan, Prabowo, katanya. Tetapi mereka yang besar adalah mereka yang berani melangkah meskipun dalam ketidakpastian. Prabowo menghela napas. Ia menatap pidatonya sekali lagi, lalu menatap Soekarno. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru, Prabowo, kata Soekarno. Dan kau harus memutuskan apakah kau akan tetap berada di jalur yang sama ataukah kau akan memilih jalan yang lebih besar. Ruangan terasa semakin sunyi. Prabowo tahu bahwa keputusan ini bukan keputusan biasa. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Dan ia harus memilih. Ruangan masih dipenuhi atmosfer yang mencekam. Udara terasa lebih berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dada Prabowo. Ia masih duduk di kursinya, berhadapan dengan sosok Soekarno yang berdiri tegap, matanya penuh wibawa, seakan sedang menilai sesuatu jauh di dalam dirinya. Di luar jendela, gemerlap Jakarta tetap sama. Lampu-lampu kota berkedip dalam ritme yang tak berubah, kendaraan terus melaju tanpa henti,
dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, di dalam ruangan ini, waktu terasa berhenti. Prabowo mengusap wajahnya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang seharusnya telah lama tiada. Meskipun Soekarno tampak begitu nyata, pakaian, ekspresi, bahkan cara bicaranya yang penuh karisma, bagian dari pikirannya masih mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin ini hanya mimpi, gumamnya pelan. Soekarno tersenyum kecil. Kalau ini mimpi, apakah kau ingin terbangun? Prabowo terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menghantamnya tepat di dada. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika ini hanya mimpi, mengapa ia merasa bahwa kehadiran Soekarno begitu nyata? Mengapa suara pria itu terdengar begitu jelas di telinganya? Dengarkan aku, Prabowo, kata Soekarno lagi, suaranya lebih dalam. Kau tahu mengapa aku ada di sini? Prabowo menggeleng pelan. Ia ingin tahu, tetapi di saat yang sama, ia juga takut akan jawabannya. Soekarno melangkah perlahan, tangannya terlipat di belakang punggung. Seorang pemimpin sejati harus memahami akar perjuangannya, katanya. Ia harus tahu dari mana ia berasal, mengapa ia berjuang, dan apa yang sedang dipertahankannya. Prabowo menelan ludah. Ia tahu kata-kata itu mengarah kepadanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang dipertanyakan. Sudah berapa lama kau merasa tersesat, Prabowo? Tanya Soekarno tiba-tiba. Prabowo tersentak. Pertanyaan itu menohoknya. Ia ingin menyangkalnya, tetapi dalam hatinya, ia tahu itu benar. Sejak beberapa tahun terakhir, jawabnya akhirnya, suaranya lirih. Soekarno mengangguk pelan. Karena kau merasa semakin jauh dari apa yang dulu membuatmu berjuang. Prabowo tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong ke atas meja, melihat pidato yang telah ia susun dengan susah payah. Kau tahu, Prabowo, lanjut Soekarno, aku dulu juga pernah merasakan itu. Prabowo mengangkat wajahnya, terkejut. Anda juga? Soekarno mengangguk. Menjadi pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Di awal, kita penuh semangat. Kita yakin bahwa kita bisa mengubah dunia, membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Tapi semakin lama, semakin banyak rintangan, semakin banyak kompromi yang harus dibuat. Ia menghela napas, lalu menatap Prabowo dengan dalam. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Prabowo merasakan sesuatu di dadanya. Ia tidak pernah membicarakan perasaan ini dengan siapapun, tetapi sekarang, seseorang yang telah tiada sejak puluhan tahun lalu justru mengucapkan kata-kata yang seolah mewakili isi hatinya. Aku ingin tetap berjuang, katanya pelan. Aku ingin tetap membawa perubahan. Tapi, aku merasa semakin terjebak dalam sistem ini. Soekarno tersenyum tipis. Sistem memang bisa menjadi belenggu, Prabowo. Tetapi pemimpin sejati tidak pernah membiarkan dirinya dikendalikan oleh sistem. Ia menemukan cara untuk tetap menjadi dirinya sendiri di dalamnya. Prabowo menghela napas panjang. Ia merasa percakapan ini seperti menggali sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Bagaimana aku bisa menemukan jalanku kembali? Tanyanya akhirnya. Soekarno tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu meletakkan tangannya di atas meja, tepat di atas kertas pidato Prabowo. Kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari peluru, katanya. Tetapi kata-kata tanpa jiwa hanyalah kumpulan huruf yang kosong. Ia menatap Prabowo tajam. Apa yang ingin kau sampaikan dalam pidatomu? Prabowo memandang naskah pidatonya. Ia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu menyusunnya. Kata-katanya telah dipilih dengan hati-hati, disusun dengan struktur yang sempurna. Tetapi sekarang, ketika ia melihatnya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Aku ingin membangkitkan semangat rakyat, katanya akhirnya. Soekarno mengangguk. Lalu, apakah kata-katamu sudah cukup untuk itu? Prabowo menggigit bibirnya. Ia tahu jawabannya. Tidak,
Soekarno melipat tangannya di dada. Dulu, saat aku berpidato di depan rakyat, aku tidak hanya berbicara. Aku menyampaikan perasaan, harapan, kemarahan, cinta. Aku berbicara dengan hati, bukan hanya dengan logika. Prabowo menatapnya. Ia mulai memahami apa yang ingin dikatakan Soekarno. Kau tidak perlu kata-kata yang rumit, Prabowo, lanjut Soekarno. Kau hanya perlu mengatakan yang sebenarnya dengan api yang menyala dalam hatimu. Prabowo mengangguk pelan. Kata-kata itu mulai meresap dalam dirinya. Soekarno menatapnya dalam diam selama beberapa detik, lalu berkata, "Malam ini adalah kesempatanmu. Kau bisa memilih untuk tetap berjalan di jalur yang sama, atau kau bisa memilih untuk menyalakan kembali api yang dulu pernah kau miliki." Prabowo menghela napas panjang. Ia merasa bahwa percakapan ini bukan sekadar dialog biasa. Ini adalah ujian, ini adalah titik balik, dan ia harus memilih. Ruangan itu masih diselimuti kesunyian yang mencekam. Prabowo menatap naskah pidatonya, tetapi pikirannya melayang jauh. Kata-kata Soekarno menggema di benaknya, seolah membuka pintu yang telah lama terkunci di dalam dirinya. Ia mengingat perjalanan panjangnya, dari masa mudanya yang penuh idealisme hingga hari ini, di mana ia berdiri di persimpangan jalan. Ia meremas kertas pidatonya pelan. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang, bahwa setiap kata yang ia ucapkan di hadapan rakyat harus dipilih dengan hati-hati agar sesuai dengan situasi politik yang ada. Namun, mengapa sekarang ia merasa bahwa semua kata-kata yang tertulis di atas kertas ini terasa kosong? Soekarno masih berdiri di hadapannya, sorot matanya penuh dengan ketegasan dan kebijaksanaan. "Kau masih ragu?" tanyanya. Prabowo menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki nyali untuk berbicara dengan api seperti dulu. Akunya jujur." Soekarno tertawa kecil. "Prabowo, api itu tidak pernah padam. Kau hanya membiarkannya tertutup oleh debu waktu dan beban sistem." Prabowo mengalihkan pandangan ke jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Jakarta tetap bergerak maju, tidak peduli siapa yang berbicara malam ini. Tetapi bagi dirinya, malam ini bukan sekadar pidato. Ini adalah momen penentu. Soekarno berjalan mendekat, suaranya lebih lembut tetapi tetap penuh wibawa. "Kau tahu, saat aku berdiri di hadapan rakyat, aku tidak hanya berbicara kepada mereka. Aku berbicara untuk mereka. Aku merasakan apa yang mereka rasakan. Aku tahu ketakutan mereka, harapan mereka, dan kemarahan mereka. Itulah sebabnya kata-kataku memiliki kekuatan." Prabowo mengangguk pelan. Ia mengerti maksudnya. Politik bukan hanya tentang strategi dan taktik. Politik adalah tentang perasaan, tentang bagaimana menyatukan harapan dan suara rakyat menjadi satu gelombang besar yang tidak bisa dihentikan. Ia menarik napas panjang, berusaha mengatur pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan?" Soekarno tersenyum tipis. "Buang naskah pidatomu." Prabowo terkejut. "Apa? Buang?" ulang Soekarno, matanya tajam. "Katakan apa yang benar-benar kau rasakan. Jangan biarkan kata-kata yang telah disusun dengan hati-hati menghalangi suaramu yang sebenarnya." Prabowo menggenggam kertas pidatonya dengan erat. Ini adalah pidato yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Penuh dengan retorika yang kuat, perhitungan politik yang matang. Tetapi kini, di hadapan Soekarno, pidato itu terasa seperti beban yang menghalanginya untuk mengatakan sesuatu yang lebih jujur. Tangannya bergetar. Ia bisa merasakan pertentangan di dalam dirinya. Soekarno melipat tangannya di dada. "Kau takut?" Prabowo menutup matanya sejenak. Ia bukan seseorang yang mudah mengakui ketakutannya, tetapi kali ini, ia tahu bahwa rasa takut itu nyata. "Aku takut bahwa jika aku berbicara dari hatiku, aku akan kehilangan segalanya." Soekarno menghela napas pelan. "Apa yang lebih kau takutkan? Kehilangan segalanya, atau kehilangan dirimu sendiri?" Prabowo membeku.
Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Ia telah mengorbankan begitu banyak hal dalam hidupnya, waktu, tenaga, bahkan hubungannya dengan orang-orang terdekat, demi mencapai posisi ini. Tetapi dalam prosesnya, ia merasa semakin jauh dari sosok dirinya yang dulu. Ia meremas kertas pidatonya lebih kuat. Soekarno menatapnya tanpa berkedip, menunggu keputusannya. Prabowo menatap naskah di tangannya. Ia bisa memilih untuk tetap membacakan pidato ini, pidato yang telah ia susun dengan sempurna, aman secara politik, tetapi hampa secara emosional. Atau ia bisa memilih untuk berbicara tanpa naskah, dengan kata-kata yang keluar langsung dari hatinya. Tangannya bergetar saat ia merobek kertas itu perlahan. Suara sobekan memenuhi ruangan, seolah menjadi simbol dari keputusan yang baru saja ia buat. Soekarno tersenyum lebar. Itu dia? Prabowo menarik napas dalam. Ada rasa lega yang aneh di dalam dadanya, seakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Sekarang, kata Soekarno, pergilah, katakan apa yang harus kau katakan. Prabowo berdiri. Ia merasa lebih ringan, tetapi juga lebih berani. Ia melangkah menuju pintu, tetapi sebelum ia keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Soekarno. Apa kau akan tetap di sini? Tanyanya. Soekarno hanya tersenyum. Aku selalu ada di dalam dirimu, Prabowo. Kau hanya perlu mengingatnya. Prabowo mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi ini adalah nyata atau hanya permainan pikirannya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan kembali suaranya. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Cahaya terang dari lorong menyambutnya, tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa ragu. Di luar sana, ribuan orang menunggu pidatonya. Dan malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akan berbicara bukan sebagai politikus, tetapi sebagai seorang pemimpin yang berbicara dari hatinya. Langkah Prabowo terasa berat saat ia berjalan menuju podium. Aula besar yang dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan terasa semakin mengecil di matanya. Cahaya lampu sorot menerangi panggung, membuat wajah-wajah di kerumunan terlihat samar. Dari sudut matanya, ia bisa melihat para petinggi partai, wartawan, dan ribuan rakyat yang telah menunggu pidatonya malam ini. Suara bisik-bisik terdengar di antara para hadirin. Semua orang tampak gelisah, menunggu pemimpin mereka berbicara. Beberapa wartawan telah bersiap dengan pena dan kamera mereka, siap mencatat setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Di belakangnya, ajudannya berbisik pelan, "Pak, naskah pidatonya." Prabowo tidak menjawab. Ia menatap podium yang hanya berjarak beberapa langkah di depannya. Biasanya, ia selalu membawa naskah pidato yang telah disusun dengan matang, memastikan bahwa tidak ada satupun kata yang salah atau tidak sesuai dengan strategi politiknya. Tetapi kali ini, ia datang tanpa naskah. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Kata-kata Soekarno masih terngiang di kepalanya. Katakan apa yang benar-benar kau rasakan. Saat berdiri di balik podium, ia memandangi lautan manusia di hadapannya. Beberapa di antara mereka menatapnya dengan penuh harapan, beberapa dengan keraguan, dan beberapa dengan ekspresi datar, seolah menunggu apakah ia akan mengucapkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mikrofon di hadapannya mengeluarkan sedikit dengungan. Ia menghela napas sekali lagi sebelum akhirnya berbicara. Saudara-saudara sekalian, suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Seketika, semua suara bisik-bisik menghilang. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap kerumunan dengan penuh kesadaran. Selama ini, ia telah berbicara ratusan kali di depan publik, tetapi tidak pernah seperti ini. Tidak pernah dengan beban dan kejujuran yang begitu besar. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pemimpin politik, tetapi juga sebagai seorang manusia yang ingin berbicara dari hati. Ruangan tetap hening. Beberapa orang tampak saling berpandangan, terkejut dengan pembukaan yang tidak biasa ini. Selama bertahun-tahun,
Kita telah berjuang untuk membawa perubahan bagi negeri ini. Kita telah berusaha membangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat. Namun, di tengah perjalanan ini, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati para pendengar. Kita sibuk membicarakan strategi, politik, kekuasaan. Tetapi apakah kita masih ingat mengapa kita memulai semua ini? Apakah kita masih ingat mengapa kita berjuang? Wajah-wajah di hadapannya mulai berubah. Beberapa orang terlihat terdiam, merenungi kata-katanya. Prabowo melanjutkan, suaranya semakin mantap. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang pemimpin yang tidak takut untuk berbicara kebenaran. Seorang pemimpin yang berdiri di depan rakyatnya, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan keteguhan hati. Ia tidak membaca pidato yang telah disusun oleh orang lain, tetapi berbicara dengan suara yang berasal dari dalam dirinya. Beberapa orang mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Dan malam ini, saya ingin melakukan hal yang sama. Suasana dalam ruangan berubah drastis. Beberapa petinggi partai tampak gelisah. Mereka tidak menyangka Prabowo akan berbicara seperti ini. Saya berdiri di sini bukan untuk membacakan pidato yang telah saya persiapkan selama berminggu-minggu. Saya berdiri di sini untuk berbicara dengan kalian, rakyat saya, dengan kata-kata yang benar-benar saya rasakan. Ia melihat ekspresi kaget di wajah para pejabat yang duduk di barisan depan. Tetapi di tengah-tengah rakyat, ia melihat sesuatu yang berbeda. Mata yang berbinar penuh harapan. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama. Kita telah melihat masa-masa sulit, kita telah melihat harapan, dan kita telah melihat pengorbanan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan. Politik adalah tentang rakyat. Tepuk tangan mulai terdengar, meskipun masih ragu-ragu. Prabowo melanjutkan, semakin berani. Saya ingin kalian semua bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan suara rakyat? Apakah kita sudah benar-benar bertindak demi kepentingan mereka, atau hanya demi kepentingan kita sendiri? Kali ini, tepuk tangan terdengar lebih keras. Prabowo bisa merasakan energi di dalam ruangan mulai berubah. Ia tidak lagi merasa ragu. Ia telah menemukan suaranya kembali. Malam itu, pidatonya berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. Ia berbicara tentang kejujuran dalam politik, tentang pentingnya mendengar suara rakyat, tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perjuangan rakyatnya. Di akhir pidatonya, aula itu dipenuhi tepuk tangan yang menggema. Beberapa orang bahkan berdiri, memberikan penghormatan atas keberaniannya berbicara jujur. Di belakang panggung, salah satu ajudannya mendekat, masih tampak terkejut. "Pak, itu tadi luar biasa?" Prabowo mengangguk. Ia merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang. Ia telah membuat keputusan yang benar. Saat ia berjalan keluar dari aula, udara malam menyambutnya. Ia menatap langit yang gelap, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa cahaya itu masih ada. Di kejauhan, suara rakyat masih menggema. Dan kali ini, ia tahu bahwa mereka tidak hanya mendengar pidatonya, mereka benar-benar merasakannya.